Oke, zona hiking. Gaskon! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dar di zona hiking. Selamat datang yang sudah datang dan mampir ke channel saya. Jangan lupa di channel ini kita membahas 3 session. Pertama edukasi, review, dan traveling. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dar di zona hiking. Oke, pada kesempatan malam ini saya kedatangan tamu istimewa lagi, teman saya. Tapi gak bakal disebutin namanya, biarkan dia memperkenalkan dirinya dulu. Silakan Kang. Tapi saya sebelumnya izin silakan. masker gak apa ya? Saya lebih dulu tadi buka masker. Siap. Santuy. Kenalan nih. Kenalan dong. Banyak yang pengen tahu katanya. Siap. Saya biasa dipanggil Imam. Nama saya Muhammad Imam Maulana. Apalagi kenalan nama aja? Mungkin ini apa namanya? Apa tuh? Di mana tuh Kang Iman? Tuh di mana tempat tinggalnya gitu. Jadi misalkan ada teman-teman yang ke Vespa gitu. Betul. Saya rumah asli di Cidahu, jadi kalau misalkan teman-teman Kang Dudul nanti atau subscriber Ada ya. subscriber Kang Dudul, kalau misalkan nanti main ke Gunung Salak, nanti bisa mampir ke rumah saya, insya Allah di bawah kaki Gunung Salak di Cidahu. Itulah. Tapi kalau untuk spesifikasi tempatnya Nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Bisa ada nomor WA. Punya IG nggak? Ada. Nama IG-nya apa? Ada @Kang Imam Maniloka. Oke, itu ya nanti ditulis Ya, di 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 deskripsi. bawah. Oke, mungkin teman-teman bingung nih, kenapa malam ini cerita seram apa bukan? Hari ini malam ini tidak cerita seram, kita mau belajar edukasi. Karena dulu saya kenal sama Kang Imam ini pernah naik gunung, pernah bergelut di dunia alam, laut outdoor lah. Di mana itu Bang dulu? Tahun berapa? Saya lupa lagi tuh. Bentar. Sebenarnya saya agak keberatan juga kan kalau saya dibilang penggemar alam banget sih gitu, atau pecinta alam gitu, atau apalah gitu. Jabat nama-nama untuk mereka yang sangat menggemari alam gitu. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini saya memang lagi senang aja gitu, senang main di alam, senang mendiskusikan tentang alam hari ini gitu. Dulu itu waktu itu saya punya teman sebetulnya dari Cigombong ya, Cigombong Bogor. Oh, bermula dari sana berarti ya, terjun ke alam. Enggak juga, karena dulu kan saya di Pramuka ya. Oh iya. Di Pramuka itu kita bagaimana caranya belajar mengelola alam, Belajar merawat alam. Jadi dari sana sebetulnya saya mulai berpikir bahwa ternyata memang alam ini perlu kita jaga. Perlu kita jaga memang. Tapi tidak dikatakan saya pecinta alam juga ya, karena berat gitu. Penikmat alam. Penikmat kayaknya. Penikmat ya. Setuju, saya juga penikmat alam. Nah, terus gini, kebetulan kan saya ini orang Sunda kan. Cerwa, bige. Kapan nanti kan viewers perlu bahasa Indonesia gitu, takutnya nggak pada paham banget bahasa Sunda ya. Saya ini kan orang Sunda, jadi orang Sunda itu punya satu prinsip untuk prinsip kehidupan. Di dalam Tritangtunya itu ada tata salira, bagaimana caranya dia menyelesaikan permasalahan dengan dirinya. Ada tata buana nih. Apa tata buana? Tata buana ini jadi dia itu bagaimana caranya mengelola alam, merawat alam, menjaga alam. Ini tata buana. Jadi atau Tritangtu di buana gitu. Apa itu? Ya itu tadi. Oh, masih masuk. Menjaga alam itu. Berarti bukan hanya anak alam doang, bukan hanya penerjun doang, bukan hanya dari TNTN gitu kan, Taman Nasional yang menjaga alam, tapi kita juga sebagai warga Sunda berkewajiban. Betul. Bahkan
manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki kewajiban untuk merawat alam. Oke, kembali sama Cigombong Kang Imam. Jadi di Cigombong itu ngapain? Jadi sebenarnya gini, kalau saya Kawah sebenarnya cendera di mukanya. saya bukan anggota juga, tetapi kebetulan saya waktu kuliah punya teman. Nah dia ini memang aktivisnya di komunitas tersebut. Aktivis di komunitas. Namanya Kang Denny. Nanti lah, insya Allah, mudah-mudahan Kang Denny bisa lihat apa Suatu saat. podcast ini ya. Amin. Jadi Kang Denny ini aktivis kayak bisa dikatakan dia ini aktivis di komunitas tersebut. Nama komunitasnya Teras Mimpi. Teras Mimpi. Yang mana Teras Mimpi ini memiliki program mengenai tentang mempelajari tentang alam lah gitu, merawat alam, bagaimana ketika dia melakukan pendakian, bagaimana caranya dia bersatulah dengan alam. Manajemen berarti diajarkan. Jadi sebetulnya saya bukan anggota Teras Mimpi, tapi saya punya teman anggota Teras Mimpi. Kami banyak berdiskusi di sana. Luar biasa belajar di sana. Iya. Kawah cendera di mukanya di sana. Berawal dari Teras Mimpi. Betul. Hingga Berawal dari mewujudkan Teras Mimpi, berawal dari saya sebagai orang Sunda, berawal saya sebagai anggota gerakan pramuka. Woi, mantul. Mantul lah pokoknya Bang. Apa juga ya? Boleh ngerokok santai kita Mikrofonnya rokok gunung banget nih. Saya suka. Cik baru datang merokok Pak Boy. Jadi gini loh. Gimana? Sebenarnya saya juga masih bingung nih di balik hobi saya ya yang sekarang itu kan suka lah dengan dunia hiking atau trekking, kesini-kesininya mulai ke trekking nih. Cuma mau maju ke trekking, saya masih kurang keilmuan. Bukan kurang keilmuan mungkin ya, kurang banget gitu, kosong banget. Tapi sebelum itu saya masih penasaran gitu Kang Imam. Karena Kang Imam di sini lebih dulu ya daripada saya pengen nanya tuh kenapa gitu banyak orang-orang yang kesana gitu. Sampai saya pas pertama menggeluti dunia hiking bingung juga. Tapi pas saya coba-coba, tapi nggak menurut saya, ini menurut saya, tapi nggak tahu kan menurut orang kayak gimana gitu. Apalagi menurut komunitas gitu kan yang pernah belajar gitu kan. Gimana sih menurut pandangan Kang Imam sendiri gitu? Kenapa harus gunung sih gitu? Iya. Kenapa nggak ke mall gitu bareng-bareng bawa carry lah? Tempat hiburan refreshing sama. Kenapa harus gunung? Nah, kita bercerita dari awal dulu. Ini menceritakan apa? Record saya gitu ya. Record saya di hobi ini. Jadi saya dulu pernah dengar Rocky Gerung gitu ketika ditanya kenapa sih harus ke gunung. Jadi kata Rocky Gerung, dia menjawab bahwa di gunung itu adalah puncaknya orgasme. Orgasme itu kan kita tahu orgasme itu kan puncak kenikmatan. Iya puncak kenikmatan. Nah, ada puncaknya lagi. Kenikmatan itu di gunung. Kenikmatan kita hidup sebagai manusia. Nah, itu. Bisa dikatakan seperti itu, tapi alam itu memiliki banyak energi untuk memberikan kenikmatan terhadap orang yang menikmatinya itu. Ya salah satunya ketika kita naik ke gunung kan banyak sekali hal-hal yang kita rasakan betul ya. Kayak lebih tenang, kayak kita tuh kayak gak usah menyuguhkan keinginan masyarakat banyak gitu. Benar-benar. Jadi kita juga ketika di gunung itu mencoba untuk meminimalisir locus of control eksternal. Jadi tidak adanya tekanan dari luar itu. Kita merasa bebas ya. Bebas benar yang saya rasakan emang pertama itu rasanya bebas jong-jong hati, pokok kena hutan. Saya lupa. Makanya banyak orang yang ingin pergi ke gunung ya. Terlepas dari orang katanya dikatakan ke gunung itu cuma kayak pengen foto-foto lah untuk mengejar eksistensi dan sebagainya atau untuk gaya-gayaan itu terserah karena setiap orang itu kan punya motivasinya tersendiri, punya pandangan berbeda-beda. Nah, itu. Mereka tidak suka ya mungkin bukan karena dunianya gitu kan. Betul. Itu sekalian nih mau Kang Imam kesini kan kembali lagi ke pembicaraan saya yang saya mau dari hiking menuju trekking gitu kan. Mungkin nanti buat teman-teman perbedaan hiking dan trekking akan dijelaskan juga oleh teman saya lain. Untuk hari ini kita membahas tentang manajemen kayaknya. Saya pengen ke gunung, naik ke gunung tapi bingung naon sih di bawah gitu kan. Ya. Takutnya saya kan beda. Kalau hiking itu kan perjalanan satu tempat. Kalau trekking itu kayaknya beda menurut saya tuh. Jadi pertanyaannya apa aja sih yang disiapkan ketika mau ke gunung? Gitu. Ya, menurut saya ke gunungnya mau ngapain dulu? Karena banyak sebetulnya kan ke gunungnya apakah kita mau camp dan apa
atau kita hanya sebatas nengok gunung gitu kan, ke base camp, balik lagi kan ke base camp juga tetap aja dianggap ke gunung gitu. Kayak kemarin. Atau kita mau apa? Mau menjelajahi atau mengeksplor gunung kan kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah di internet sekarang sudah banyak loh. Sudah banyak tutorial-tutorial untuk kita para pemula ketika mau ke gunung. Tapi yang pasti lagi adalah pastikan ketika kita mau ke gunung harus dengan orang yang berpengalaman. Orang berpengalaman ke gunung, orang yang berpengalaman menjelajahi tempat-tempat baru. Karena di gunung itu selangkah demi selangkahnya kita berjalan itu pasti memiliki resiko. Karena kita tidak tahu sebagai orang awam nih ya, misalkan kita pergi ke gunung, apakah itu teritorial kita sebagai manusia atau itu teritorial hewan buas? Benar. Tapi kalau misalkan orang yang sudah berpengalaman kan dia tahu, dia sudah bisa mapping lah paling tidak zona atau track apa yang berbahaya untuk dia. Nah, ketika kita sudah tahu hal itu, maka kita akan mempersiapkan peralatan sedemikian rupa menyesuaikan dengan kebutuhan kita di jalan nanti. Tapi peralatan wajibnya apa tuh kira-kira kalau kita memutuskan buat naik gunung gitu, buat trekking gitu? Yang wajib ya. Saya biasa konvensional sebetulnya kan. Konvensional. Carrier. Gunungnya juga disesuaikan ya. Tapi kalau misalkan gunungnya di bawah 2000 misalkan, terus kita mau berapa lama di gunung ya berarti disesuaikan juga carrier-nya. Menurut saya tidak usah terlalu besar lah, karena nanti untuk menghemat tenaga juga. Betul, setuju. Bawa carrier, kenapa harus carrier? Karena carrier itu mampu untuk menampung peralatan dan perlengkapan. Terus sleeping bag itu penting untuk tempat tidur. Karena jadi sistem imunitas tubuh manusia itu kan terbatas ya. Jadi ketika sudah di bawah 20 derajat Celcius itu kan badan kita pasti akan sangat membutuhkan kehangatan gitu kan. Makanya sleeping bag ini sangat dibutuhkan. Jadi tidak bisa disamakan antara tidur di rumah dengan tidur di alam. Beda berarti ya. Sangat berbeda. Terus jaket, terus apalagi sepatu juga. Ini banyak sekali ketika kita nanjak gitu, ketika kita main ke gunung. Orang seolah menyepelekan hal-hal safety seperti itu. Padahal itu untuk dirinya, bukan untuk gaya-gayaan sebetulnya. Termasuk trekking pole. Orang mengira trekking pole ini kan dulu sebagai alat buat gaya-gaya doang gitu. Tapi ini penting karena dengan menggunakan trekking pole, tubuh kita akan lebih mudah untuk distabilkan gitu. Juga trekking pole kan berguna untuk kalau misalkan ada jalan yang berlubang, kita tahu kedalaman lubang itu seberapa dalam gitu dengan trekking pole itu. Masih banyak sebetulnya, kompor, portable. Kenapa harus portable? Karena yang portable maksud saya itu portable yang kecil itu loh, kompor yang kecil itu. Ya, untuk mengefisiensi tempat di carry, terus nestingnya juga. Ya saya rasa hal-hal itu sih yang paling penting. Makanan juga, terus biasanya sih kalau saya nggak tahu orang lain ya, tapi saya selalu bawa makanan itu. Kalau misalkan kita ke gunungnya itu 2 hari 1 malam, maka kita bawa makanan itu dilebihkan lah, kayak 2 hari 2 malam atau 3 hari 1 malam. Oh benar, itu yang saya benar-benar kepikiran. Betul. Tapi sebetulnya saya tertarik mendiskusikan ini kan bro, mendiskusikan ada apa sih di gunung, kenapa? Nah itu boleh juga, boleh. Cuma ini kan hanya sekedar wawasan juga nih buat pemula juga kan. Karena saya begini, kenapa kapasitas saya untuk menjawab apa di gunung itu harus ngapain, bagaimana manajemennya, itu saya rasa saya nggak terlalu paham banget gitu. Ada lah nanti mungkin teman-teman yang lebih paham tentang hal itu. Siap. Tapi saya selalu tertarik mendiskusikan ada apa sih di gunung sehingga orang berbondong-bondong ke gunung. Kita kalau main nanjak ke gunung gede, itu kalau udah waktunya liburan panjang, di Surya Kencana itu udah kayak studio foto terbesar di dunia. Oh gitu? Saya belum pernah soalnya. Nah di sana kan tenda berjejer kan bro, tenda berjejer, orang-orang menikmati alam, menikmati pemandangan yang disuguhkan gitu oleh Tuhan. Orang-orang berfoto ria di sana. Kenapa orang-orang bisa berfoto di sana? Bentar. Pernah naik berapa kali nih Kang Imam?
Saya Ini. justru kalau ditanya naik saya nggak terlalu sering juga, tapi saya pernah naik ke Gunung Gede, Gunung Gede, ke Cikuray, Cikuray, ke Sindoro. Sindoro. 3 gunung itu sebetulnya. Lumayan ya. Kayaknya udah 3 gunung juga, pengalaman udah kekuras tuh segitu juga. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah saya punya teman yang selalu ngajak gitu. Meskipun di beberapa pendakian saya nggak ikut. Luar biasa. Kembali lagi ke itu apa topik kita tentang gunung. Betul. Menurut Kang Imam mengenai tentang gunung. Jadi saya pernah nonton waktu SMA ya. Waktu SMA tuh saya pernah nonton film Everest ya, Gunung Everest. Terus 5 cm. Jadi kayaknya saya juga termasuk korban film dua film. Tetapi jauh dari sana gitu loh. Ada alasan lain selain saya tergiur oleh keindahan di film itu. Saya melihat di gunung ini ada suatu energi kan, sehingga orang berbondong-bondong datang ke gunung. Kalau tadi kata Rocky Gerung itu kan, bahwa di gunung ini adalah puncak orgasme. Saya betul-betul merasakan di gunung itu ternyata betul-betul nikmat. Ada sebuah energi yang ditawarkan oleh alam. Bahkan sebetulnya bukan gunung aja sih, gunung dan pantai misalnya. Laut pun begitu, Laut pantai. memberikan energi yang luar biasa terhadap orang-orang yang menikmatinya, sehingga orang mau bercaperi ya, gitu. Berjauh-jauh dari rumah, mencoba untuk membiasakan dirinya gitu kan dengan iklim di gunung, dengan cuaca di gunung, untuk hanya mengejar energi itu. Kenapa di gunung kita merasa tenang? Kenapa di gunung kita selalu ingin kembali lagi ke sana? Sampai 3 gunung gitu. Kalau capek. iya, kalau orang tidak menikmatinya kan cukup 1 gunung udah nggak mau capek gitu. Tapi ketika orang menikmati gunung itu karena dia menemukan sebuah energinya itu, dia mau balik lagi ke gunung, mau balik lagi ke gunung. Bahkan energi gunung itu ternyata sampai kepada orang-orang yang belum ke gunung. Kayak saya. Kayak misalkan saya belum pernah naik gunung, tapi ketika nonton film 5 cm, saya pengen ke gunung. Itu luar dahsyatnya Gunung Mahameru. Dengan energi yang ada di gunung itu, kita mau datang ke sana. Karena ada keindahan di sana itu. Yang nggak ada tempat lain, pastinya ada di situ. Subhanallah. Ini luar biasa. Nah, apa lagi? Masih tentang Terus gini, sebetulnya gunung itu menurut saya tidak hanya kalau hari ini karena mungkin media ya, tren juga kan terus lebih terlihat kayaknya cocok nih di upload di Facebook, di Instagram cocok banget gitu. Iya. Nah, orang tua dulu ternyata sudah lebih dulu menggemari gunung sebelum kita. Kalau kita hari ini mungkin ke gunung hanya untuk menikmati dan ya untuk sekadar berkumpul dengan kawan-kawan, untuk membuat sebuah kenangan misalkan kan kita ke gunung. Tapi orang tua dulu itu pergi ke gunung dulu adalah untuk berkontemplasi. Apa tuh kontemplasi maksudnya? Kontemplasi itu adalah bagaimana manusia mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di luar menyelesaikan permasalahan yang tidak ada di gunung. Ketika orang hari ini banyak sekali kawan-kawan yang naik ke gunung, kalau nih gitu kan, stres nih, kerja apa yang itu, berangkat ke gunung. Orang tua dulu pun seperti itu. Makanya sampai hari ini banyak sekali kan petilasan-petilasan di gunung. Berarti naik ke gunung itu sebenarnya bukan budaya barat ya? Nah ini Bener gitu kan? Jadi gini, di Indonesia ini banyak sekali gunung-gunung. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa dengan gunung. Bahkan gunung, pantai, laut itu dijadikan tempat yang paling sakral. Kenapa? Karena dengan adanya gunung, dengan adanya laut, masyarakat tercukupi. Sehingga orang Sunda nih orang Sunda sangat mensakralkan gunung.
karena sebagai sumber kehidupan. Oksigen salah satu. Air, oksigen, mineral. Semakin banyak gunung berapi di satu tempat, maka semakin subur tempat itu. Makanya Indonesia paling subur. Saya jadi bingung nih. Nah, gimana? Kalau dikatakan tentang imam gunung ini sakral, bahkan memang harus ada gunung gitu kan untuk memenuhi kehidupan manusia kan, seperti air, oksigen gitu kan. Sedangkan pada zaman ini, masa-masa sekarang itu kan banyak orang yang berbondong-bondong ke sana gitu. Itu kan beda kebutuhan ya. Kalau ketika dulu mereka berangkat ke gunung, itu pertama untuk berkontemplasi, memikirkan tentang fenomena-fenomena kehidupan. Kalau istilah orang Sunda itu nggak heran. Atau banyak orang meditasi datang ke gunung kan. Itu untuk kebutuhan. Juga untuk bagaimana caranya manusia itu bersyukur atau apa ya istilahnya, menghargai kepada gunung. Berterima kasih. Nah ini luar biasa nih masyarakat di kita. Berterima kasih ke gunung, berikan sajian-sajian kan biasanya kan kalau orang tua dulu kan seperti itu. Kalau hari ini kan untuk mencukupi hormon dopamin kan, untuk kebahagiaan saja, untuk eksistensi. Tapi kalau lama kelamaan bisa apa yang kelamaan tuh? Iya, kalau misalkan lama kelamaan berangkat ke gunung gitu, terus-terusan, apalagi semakin banyak yang ke sana kayaknya. Makanya saya mengharapkan, makanya sebetulnya gini kan, orang tua dulu itu memberikan satu arahan kepada masyarakat hari ini. Orang tua dulu ya maksud saya. Ada satu istilah seperti ini, satu peribahasa, gunung tong dilebur, lebak tong dirusak. Entah maksudnya. Maksudnya adalah gunung jangan dieksploitasi, lebak itu maksudnya adalah pantai. Maka ketika gunung dan pantai sudah dieksploitasi sumber daya alamnya, maka ya kan kita lihat fenomena hari ini banjir, gitu kan, longsor. Kadang saya pernah tuh dilihat di media sosial, kayak di jalan-jalan gunung tuh banyak sampah. Yang dulunya katanya bagus, semenjak banyak pendaki jadi banyak sampah. Kayak gitu. Nah itu kan karena sebagai penikmat alam itu tidak dibarengi juga dengan kesadaran bahwa alam itu harus dijaga. Berarti bukan hanya sekedar kita berfotoria juga, harus dengan ilmunya ya di sana. Karena kan sebetulnya untuk para pendaki kan ada beberapa seperti prinsipnya kan. Jangan meninggalkan jejak selain jangan meninggalkan jejak selain apa gitu. Terus jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan meninggalkan apapun selain jejak. Nah ini menjadi prinsipnya para pendaki sebetulnya. Agar ketika mereka datang ke tempat baru itu, ke gunung itu, mereka tidak mengambil flora dan fauna yang ada di sana. Untuk menjaga lingkungan hidupnya, untuk menjaga ekosistem di sana, agar tidak merusak. Cukup gambar saja. Tapi kan kebanyakan di kita tuh kadang ya karena memang alat-alat daki sudah banyak di online kan. Iya. Ditambah rasa kita penasaran pengen kesana, asal beli berangkat aja, ternyata nggak segampang itu ya. Kalau saya pikirkan justru karena itu gampang ya. Menurut saya justru karena ke gunung itu gampang, jadi orang berbondong-bondong. Tetapi yang tidak gampang adalah kesadaran. Kesadarannya itu. Saya baru tahu kalau misalkan ke gunung itu kita ada prinsip seperti itu kan, manajemennya seperti itu. Sebetulnya saya kurang tepat juga karena kalau tidak salah ada kepanjangan lagi tuh. Jangan mengambil sesuatu selain gambar, jangan meninggalkan apapun selain jejak, jangan memburu apapun selain waktu atau apa gitu, tapi saya lupa. Tapi itu sangat luar biasa sekali untuk kita yang hari ini belajar menghormati alam. Termasuk saya juga suatu ilmu baru lah gitu kan. Sebelum saya memutuskan untuk terjun juga ke dunia trekking, saya sebelum naik pengen tahu dulu karena takutnya nanti dari bahasa, dari tata krama, dari etika saya ada yang kurang pas gitu ketika menginjak ke sana. Luar biasa memang. Etika kita di lingkungan ya. Etika beda kan. Saya sebetulnya justru bangga juga sebenarnya kan sebagai masyarakat Sunda ya, sangat ditawarkan juga kan oleh orang tua dulu kan bahwa alam itu betul-betul harus dijaga,
bahkan prinsip kehidupannya itu ada tata di buana kan? Bagaimana kita bersenyawa dengan alam, menghormati alam. Jadi apa ya? Jadi segan kalau ngedengar gini kan. Dulu bahkan saya pernah pikir gini, pas pertama kali saya kenal dengan pendaki itu, saya mulai cari-cari itu di sosial media, di YouTube salah satunya kan. Kalau dipikir-pikir berulang kita kasutnya. Oh, kayaknya ini pendaki ini tren orang luar gitu. Ternyata pas dengar kata Kang Imam itu ya ternyata orang lebih dulu di Sunda pun. Jadi gini, kalau orang luar itu kenapa mereka suka mendaki? Ya karena di negaranya itu kan jarang gunung kan. Di negaranya jarang gunung, ketika berangkat ke Indonesia atau ke Nepal kalau gitu kan, ada Everest, ada gunung-gunung tinggi ke Himalaya gitu kan. Itu karena dia tuh kagum bahwa ternyata ada negara yang memiliki keindahan gitu loh, dengan gunungnya. Kalau kita kan dengan gunung udah biasa kan. Dengan biasa. Iya. Bahkan coba aneh. bayangkan kita berangkat ke Gunung Gede misalkan, ke Gunung Gede menggunakan carrier dan sebagainya. Tetapi masyarakat di sana berangkat pulang pergi ke atas itu tanpa menggunakan alat-alat safety karena mereka sudah terbiasa. Kadang nyeker. Saya pernah lihat itu waktu pas adalah cuplikannya Kang Andri, dokumentasi Kang Andri itu. Luar biasa. Tapi tidak bisa ditiru karena mereka kan udah terbiasa karena mereka dibentuk oleh lingkungan seperti itu. Kalau kita kan enggak ya, jarang lah kita jarang kesana. Terus apalagi nih yang mau diceritakan menurut Kang Imam yang cocok nih buat kita yang pemula, termasuk saya pribadi gitu kan. Selain dari manajemen saya udah ada gambaran, mungkin nanti saya cari lagi gitu kan. Budaya. Gunung atau alam gitu kan, gunung dan pantai ini adalah sebagai bukunya kita sebagai orang-orang yang pikir. Kenapa tuh Kita bisa banyak membaca fenomena-fenomena kehidupan di alam untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sebenarnya. Terlepas dari misalkan kita nanjak ke gunung dengan teman ataupun sendiri, kita bisa belajar tentang bagaimana tumbuhan itu bersyukur, menjadi hambanya yang tidak nilai kehambaannya itu betul-betul terpatri di kehidupannya. Tumbuhan itu kan dulu tidak pernah protes kenapa dia dijadikan tumbuhan. Ya sama ya. Terus dan kita sampai hari ini kadang susah untuk bersyukur karena kita tidak belajar ke sana. Nah ini mungkin yang menjadikan para alim ulama, para filsuf dulu mereka berkontemplasi ke gunung, ke alam itu kan termasuk wali semua ciptaan Tuhan. Bahkan hampir semua kan para wali di Indonesia itu pasti berkontemplasi di gunung. Bahkan ada salah satu gunung itu di Manik, saya pernah ke sana. Iya, Salak ya, Salak. Di Salak itu ada itu makom, ternyata itu kan jadi pertanyaan. Itu kan jadi pertanyaan kita. Dulu saya berpikir gini, kenapa sih alim ulama itu atau para wali itu makamnya itu harus di atas itu di gunung, sehingga menyulitkan. Padahal bukan berpikir menyulitkannya itu loh, Bang. Tetapi ada sebuah ketenangan ketika mereka kembali ke alam. Ketika mereka menyatu dengan alam, mendekatkan diri dengan rohnya. Kayaknya lebih tenang emang dalam. Cuma jadi lebih sakral aja dalam. Kita lihat aja di Jawa Barat misalkan, sebaran di Jawa Barat. Di Gunung Salak aja ada berapa makam petilasan para filsuf, para pemikir orang-orang baru. Di pantai, Palabuhan Ratu, Jampang, Banten. Hampir di setiap daerah pantai ataupun gunung pasti memiliki petilasan. Karena orang tua dulu itu sudah tahu betul gunung dan pantai itu memberikan energi sangat luar biasa untuk kehidupan. Luar biasa. Jadi kamu lagu tarik kurang betul. Ya gimana ya? Maksudnya tuh jadi kita mengenal alam tuh lebih dekat, lebih tahu. Yang saya tahu kan dulu sampai situ doang. Kenapa orang-orang berbondong ke sana ya karena emang pengen ya ngetrennya sekarang gitu kan, ternyata selalu dipelajari, apalagi dengar dari kata Imam itu ternyata banyak makna yang harus dipelajari. Jadi mungkin kalau misalkan saya ke gunung lagi pasti saya memikirkan hal-hal itu gitu. Lebih bersyukur. Sebetulnya gini loh, kalau dulu dari obrolan kita hari ini
itu teman-teman yang lain yang di rumah atau yang nonton itu kan, dan kita tentunya bisa berpikir kembali ketika mau ke gunung. Kalau kita mau ke gunung, mau ngapain? Dan kalau tidak ke gunung, kita mau ngapain? Ke gunung, apakah itu untuk bersyukur? Apakah itu untuk berkontemplasi? Atau tidak ke gunung, itu karena hanya untuk menjaga ekosistem di gunung. Itu dikembalikan kepada kita hari ini yang mau berpikir. Masing-masing. Kalau misalkan ke gunung, bagaimana caranya kita tidak merusak? Kalau misalkan kita tidak ke gunung, itu hanya karena kita tidak mau merusak. Luar biasa kamu. Saya belajar banyak hari ini sebelum berangkat gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Apa dicukupkan saja? Terserah aja. Kita mau ngalirin juga nggak apa-apa, nanya-nanya aja. Atau mau selesai juga. Masih banyak sih yang pengen ditanyain itu kan, seperti kan lautnya belum tuh, gunungnya udah, lautnya belum nih. Sebenarnya kan laut juga sama memberikan energi positif ya untuk masyarakat gitu kan, untuk siapapun yang menikmati. Laut itu memberikan ikan, memberikan sumber kehidupan. Apalagi Indonesia ini kehidupan masyarakatnya kalau tidak petani, nelayan. Jadi sudah sepatutnya kita harus pergi ke laut dan mensyukuri dan memuji keluarbiasaannya laut. Makanya orang Sunda itu ada sebetulnya upacara ucapan terima kasih lah kepada, atau namanya adalah upacara sedekah bumi. Kalau yang di laut ya upacara laut gitu kan. Kalau yang di gunung ada upacara sedekah bumi. Mungkin gimana teman-teman? Ada yang bingung dengan kosakatanya yang luar biasa. Teman saya tuh begitulah pokoknya. Cuma ini mungkin karena hujan juga ya, nanti suaranya remek kogi kadang-kadang gitu kan. Mungkin ada 1-2 patah pesan lah buat teman-teman yang ingin ke gunung, harus apa gimana, dari Kang Imam langsung. Saya jadi teringat peribahasa dari Sunda ya. Jadi ada seperti wejangan dari orang tua dulu. Heug urang tenden di handegeum sieum. Cag urang tunda di hanjuang siang. Nah, itu kan ada kepanjangannya lagi, tapi paling tidak saya ingin memberikan urgensi terhadap diri saya dan kawan-kawan penonton bahwa sudahlah gunung, laut itu menjadi tempat yang harus kita sakralkan. Karena sejauh kehidupan di muka bumi, gunung dan laut ini sangat berperan untuk kehidupan di muka bumi. Makanya mari kita berpikir bahwa ketika kita mau ke gunung itu adalah untuk bersyukur, dan ketika kita tidak ke gunung ataupun tidak ke laut itu karena hanya semata-mata untuk menjaga ekosistem. Biarlah gunung tetap gunung dan laut tetap laut. Luar biasa. Bergemetar hati saya. Aduh, Kang Imam ini ternyata bukan hanya untuk eksistensi aja naik ke gunung itu ya ternyata. Mudah-mudahan. Yang saya tangkap sih seperti itu, ternyata ke gunung itu bukan hanya sekedar untuk berfoto ya, atau ternyata ada makna terindah tentang gunung. Kayak saya nonton di Pirsa Besari kan itu tentang penjelajahan, ternyata selalu ada maknanya gitu. Luar biasa. Selain daripada itu ada lagi nggak kira-kira? Mengenai apa? Mau tetap mengenai gunung gitu nih, buat pembekalan juga kan buat saya nih. Ya, saya rasa hal-hal itu justru pengalaman saya, pengalaman intelektualitas saya, pengalaman spiritualitas saya, pengalaman emosional saya ketika diceritakan ke Kang Dudul pun tidak sepenuhnya bakalan tersalur Kang Dudul atau para penonton, karena itu biarlah menjadi pengalaman pribadinya masing-masing. Apa yang saya alami di gunung tentu akan berbeda apa yang dialami oleh Kang Dudul dan kawan-kawan. Benar. Jadi biarlah itu menjadi tanda tanya besar. Biar mereka penasaran, teman-teman jadi penasaran. Kenikmatannya itu akan berkurang ketika saya ceritakan lebih dulu. Jadi saya tuh harus ke gunung apa enggak nih? Ya silahkan.
Kalau nggak ke gunung. Saya hanya memberikan ruang untuk berpikir aja mau ke gunung atau tidak gitu. Toh dua-duanya memiliki dampak positif dan negatif. Entah itu terhadap alam, entah itu terhadap diri kita. Intinya kalau misalkan mau ke gunung, ayo kita sama-sama berpikir, menikmati dan mensyukuri. Ketika pun kita nggak bisa ke gunung, niatkan saja karena kita tidak mau merusak gunung. Tapi ketika kita berangkat ke gunung, berarti PR kita jangan merusak gitu kan. Iya, betul. Jangan merusak, damu. Dan beberapa tahun terakhir juga, beberapa bulan ini gitu ya, akhir-akhir inilah saya mencoba menahan diri untuk tidak ke gunung dulu. Karena alasan tadi. Karena ya salah satunya itu, dan kalau lagi pandemi juga. PKM. Ya tapi paling tidak mungkin kita perlu bersyukur juga loh kan. Kita sedang alami masalah yang sama, bencana yang sama, COVID-19. Tetapi hikmah di balik itu adalah bumi sedang memperbaiki Dirinya sendiri. Oke. Luar biasa. Lagi ya? Ngopi dulu sekarang. Ngopi dulu. Cheers dulu. Kita udah Iya, lama, sih, kita udah lama gak ngopi. Jika minuman keras. Kita udah lama nih gak ngopi. Luar Saya ngopi aja. Terakhir ngopi, irahan yang geus beberapa tahun. Kerjaan ka di kamar can kieu studio. Tapi ini suasana ngopi bareng teman kayak gini, ngobrolin tentang alam, ngomongin tentang kehidupan, gitu, ngomongin tentang cinta, selalu menjadi candu untuk para pemuda. Candu. Apapun ketika ngopi-ngopi pasti bahasanya tidak jauh dari sana. Kamu ngopinya di puncaknya. Oh itu Subhanallah. luar biasa. Pernah pengalaman di puncak gimana nih ngerasain di puncak? Ceritain dong sedikit. Di koyer-koyer tadi mah ulang-ulang koyeran. Jadi setiap gunung itu memiliki momennya masing-masing. Momennya masing-masing. Bahkan katakanlah gunung A, kita pergi suatu waktu ke gunung A, dan lalu kita kembali lagi, dan kita naik lagi ke gunung A itu, pasti momennya akan berbeda. Benar beda. Beda-beda. Berapa puluh kali pun kita ke gunung itu, selalu mendapatkan keistimewaan yang berbeda. Mungkin inilah orang-orang selalu bolak-balik ke gunung. Beda-beda rasanya. Ketika jomblo udah pulang dari gunung punya pacar berangkat lagi ya. Ketika maksudnya kayak gini, jomblo berangkat ke gunung dapat pacar balik lagi. Putus Galau balik lagi. lagi. Punya pacar ke gunung, nggak punya pacar ke gunung. Tapi sebenarnya banyak hikmah ya ketika kita memutuskan untuk ke gunung pun. Betul. Dan khusus untuk orang-orang berpikir. Khusus orang-orang Karena orang-orang yang tidak berpikir berangkat ke gunung adalah untuk merusak dirinya dan merusak alam. Setuju saya. Berapa banyak orang yang mengeksploitasi pembalakan liar ke gunung karena orang-orang itu sakit jiwa. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa menghormati alam. Ya karena dia kan itu, karena sekarang udah peralatan gunung. Enggak, maksud saya gini loh. Sekarang kan banyak orang-orang yang mengkomersialisasikan alam dengan cara merusak alam gitu. Penebangan hutan, penambangan emas tanpa izin dan sebagainya, sehingga itu merusak alam. Dan sebetulnya tanpa mereka sadari, mereka juga sudah merusak dirinya sendiri. Dia akan dihukum oleh tindakannya sendiri. Ratu tarang hukum, pamarentah tarang nyiksa, angin laku lampah menjadi hakimna diri. Waduh, mantap. Mungkin pesan-pesan terakhirnya kali ketika Tadi yang tadi yang kurang tendeng di handelem sieum, cai kurang tunda di hanjuang siang, sampereun besan alaeun atau apa gitu kayak itu nantinya. Tapi kita pada intinya adalah sudahlah, itu yang perlu kita timbun. Biarkan saja gunung tetap gunung, laut tetap laut. luar biasa malam ini. Merinding, ada merindingnya gitu dengan kata-kata kalimat-kalimat Sunda dengan dikaitkan dengan pendakian. Ya, mungkin kita cukupkan saja. Lumayan Boleh? waktu udah mulai mepet nih. Ya, Terima kasih semuanya Kang Imam. siap.
Saya sebenarnya sangat senang kayak gini. Makasih udah nyempatin waktunya, udah berbagi tentang pengenalan gunung. Iya Ternyata- siap, saya juga makasih rokok. Bohong. Makasih udah kenalin gunung. Justru banyak dari kemarin-kemarin saya pribadi banyak ngebahas tentang mistis. Ternyata walaupun berangkat malam mistis pasti. Ketika berangkatnya pagi ini ternyata ini yang harus kita tanamkan di jiwa kita, gitu, harus kita pelajari gitu kan. Mungkin itu teman-teman yang nyimak video ini ya, mudah-mudahan menjadi bekal kita ketika kita sudah mempersiapkan diri mau naik ke gunung gitu kan. Ada banyak sekali hikmah yang harus kita jaga, yang harus kita amalkan. Bukan hanya sekedar peralatan yang lengkap, bukan hanya sekedar kita ucapan yang melanggar aturan seperti malam hari. Ternyata pada siang hari pun banyak hal yang harus kita syukuri, harus kita pelajari, harus kita nikmati gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari pesan atau kata-kata saya yang ngalir ngidul atau pukul. Oh ini kan belum minta subscribe. Oh iya. Hubungan kalau kita kan apa namanya ini adalah bentuk urgensi kan untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa tercerahkan atau Kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi suka dengan pembahasan gunung, nanti kita undang lagi Kang Imam lah. Mungkin itu saja, karena waktu juga, karena hujan juga, mungkin kedengaran suaranya geger-began wae. Akhirul kalam, ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jonah Hiking, gaskeun. oh gimana? Jonah Hiking, gaskeun. Balik lagi, Jonah Hiking, gaskeun.